Saya Tifa Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Wakil Gubernur Bangka Belitung, Heliana, telah berstatus tersangka dalam dugaan ijazah palsu oleh Barreskrim Polri. Menyikapi hal itu, Gubernur Babel telah melapor ke Mendagri untuk ditindaklanjuti. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani mengaku telah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka Wakil Gubernur atas kasus dugaan ijazah palsu. Menyikapi hal itu, Gubernur Babel mengaku sudah melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri untuk tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Meski Wagub Heliana resmi tersangka, hal itu tidak mempengaruhi roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Bangka Belitung. Usai penetapan tersangka, hingga kini Wakil Gubernur Heliana belum memberikan keterangan resmi. Di mana Ibu Wagub ini adalah urusan pribadi, ya, urusan pribadi di mana dia dikenakan menggunakan dokumen palsu alias ijazah palsu, katanya begitu kan. Jadi ini adalah ranah hukum yang harus dilaksanakan. Dan bagi saya tidak ada kaitan dengan saya, karena waktu beliau mencalonkan gubernur, wakil gubernur, beliau pakai ijazah SMA, ya. Nah, kita berharap dengan kasus ini ibu ini bisa melaksanakan tugas dia untuk menyelesaikan kasus hukumnya di Mabes Polri. Kasus dugaan ijazah palsu yang menimpa Wakil Gubernur Bangka Belitung, KPU dan Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung menanggapi bahwa proses hukum dugaan ijazah palsu yang tengah ditangani Barreskrim Polri tidak berkaitan langsung dengan KPU sebagai penyelenggara Pilkada serentak. KPU menegaskan saat pendaftaran pasangan calon, persyaratan yang dipakai oleh yang bersangkutan adalah lulusan SMA. Selain itu, dalam penetapan sebagai wakil gubernur terpilih, KPU tidak mencantumkan gelar akademik Heliana. Sementara M. Oscar selaku Ketua Bawaslu setempat menjelaskan berdasarkan hasil pengawasan pada tahap verifikasi administrasi perbaikan persyaratan calon pada 8 September 2024, diketahui pada awal pendaftaran Heliana sempat mencantumkan ijazah S1. Namun pada tahap perbaikan dokumen, bakal calon wakil gubernur Heliana hanya menggunakan ijazah SMA sederajat sebagai dokumen persyaratan administrasi. Dengan begitu, Bawaslu memastikan dalam proses pencalonan sebagai wakil gubernur, Heliana tidak menggunakan ijazah S1, melainkan ijazah SMA. Yang bersangkutan kita tetapkan tanpa gelar. KPU Kepulauan Bangka Belitung ya tentu ikut memantau kasus tersebut, ya. Ya, kalaupun nanti kami diminta aparat hukum ya untuk memberikan keterangan, kami siap. Memang pada pendaftaran itu sempat pada administrasi perbaikan ya sempat ingin menggunakan ijazah S1, namun sudah diajukan perbaikan secara administrasi, perbaikan dokumen ya bakal calon wakil gubernur, beliau menggunakan ijazah SMA. Usai Barreskrim Polri menetapkan Wakil Gubernur Bangka Belitung Heliana sebagai tersangka ijazah palsu sarjana, kini muncul pertanyaan tentang integritas penyelenggaraan pemilu, validitas dokumen pencalonan hingga konsekuensi hukum dan politik di masa depan. Lalu bagaimana proses verifikasi ijazah saat pencalonan berlangsung? Apakah penetapan tersangka ini otomatis berdampak pada status jabatan Wakil Gubernur, dan sejauh mana pula pertanggungjawaban hukum bisa diberlakukan dalam kasus yang menyangkut pejabat publik aktif ini? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Dua narasumber bergabung di Studio Kompas TV kali ini. Ada Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Husin, dan Heri Firmansyah, pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih sudah datang di Studio Kompas TV kali ini. Duduk perkaranya perlu dipahami juga bahwa awalnya ada laporan kepada polisi oleh seorang mahasiswa namanya Ahmad Sidik dari Universitas Bangka Belitung tanggal 21 Juli 2025. Ia menilai ada keganjilan karena ijazah
Heliana ini disebut terbit 2012, sementara tercatat sebagai mahasiswa 2013 dan berhenti tahun 2014. Walaupun kemudian Pak Husin yang diserahkan kepada KPU saat itu adalah ijazah SMA dan itu sesuai dengan standar minimal syarat administratif, tapi muncul pertanyaan, kok bisa KPU dalam tanda kutip kecolongan seperti ini, baru ketahuannya sekarang kok ada ijazah palsu? Ya, saya ingin menjelaskan dulu ya terkait pilkada serentak yang kita laksanakan, ya bahwa ya proses yang kita laksanakan adalah pendaftaran, kemudian kita melakukan pendaftaran. Nah, pendaftaran itu sendiri adalah semua calon menyampaikan syaratnya menyampaikan semua dokumen terkhusus pendidikan. Ya, ini syarat dokumen pendidikan. Nah, dokumen pendidikan ini mengacu kepada peraturan perundangan dan PKPU tentu minimal SMA. Nah, kemudian calon bisa juga mengajukan ijazah S1, S2 sesuai S3, bahkan S3 sesuai dengan yang dilaporkan atau yang disampaikan. Selama syarat minimal terpenuhi? Ya, selama syarat minimal dipenuhi. Kalau untuk kasus Heliana ini? Nah, untuk kasus Heliana ini, saya ingin menyampaikan pada saat pendaftaran, sesuai dengan dokumen yang kita dapati, baik dokumen BB pencalonan maupun pencalonan partai politik, yang bersangkutan menyebutkan, menuliskan nama dengan sarjana, beserta dengan ijazah. Nah, disitulah proses yang kita lakukan ya, dalam rangka mendapatkan kepastian hukum, kemudian kewenangan kita juga, ya, kita akan melakukan proses setelah dilakukan pendaftaran oleh pasangan calon tersebut, kita melakukan proses yang namanya verifikasi, klarifikasi sebagai dasar bagi kami untuk melakukan penetapan dari bakal calon menjadi pasangan calon yang berhak untuk mengikuti pilkada. Nah, proses itu kita lakukan. Nah, setelah kita lakukan, ternyata ya yang kita lakukan dalam tim, kita tidak mendapatkan sebuah dokumen ataupun apa saja yang membuat kami yakin itu absah atau benar. Artinya karena prinsip keraguan kami, kita melakukan klarifikasi langsung ke penerbit ijazah itu sendiri. Nah, karena tidak tercapai itu, ya maka pada waktu itu kita tidak menetapkan dulu, kita menetapkan status yang bersangkutan itu dengan ijazah S1-nya ya. Kita tidak dapat langsung menetap, kita tetap berlakukan BMS dulu, belum memenuhi syarat. Oke, sorry saya potong. Sebelum ke status BMS itu, yang membuat KPU ragu saat itu dalam hal apa? Pertama ya, kalau dalam ketentuan PKPU, setiap ijazah yang diajukan oleh calon baik gubernur maupun wakil gubernur maupun wali kota, bupati, semua wajib kita lakukan verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi ini kan adalah yang diajukan itu adalah fotokopi ijazah yang dilegalisir. Nah, ketika kita melakukan verifikasi ternyata dalam legalisirnya kita perhatikan ada keraguan, maka kewajiban kita untuk melakukan klarifikasi, namanya verifikasi faktual. Maka kita lakukan klarifikasi ke tempat lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut, baik SMA, S1, S2, S3, semuanya kita lakukan klarifikasi langsung. Nah, pada saat kita melakukan klarifikasi langsung di kampus yang bersangkutan, yaitu kampus Universitas Azhara, kebetulan kampusnya sudah tutup, Pak. Sudah tutup, tim kita tidak ketemu karena memang akademiknya nggak jalan lagi. Tutup 2024 kalau nggak salah ya, Pak. Nah, sekalipun artinya masih ada pejabat-pejabat di situ, ya semua berdasarkan laporan tim kepada saya, semuanya tidak berkenan memberikan keterangan resmi terkait ijazah itu. Nah, artinya kami tidak mendapatkan keterangan atau surat dokumen untuk sebagai syarat bahwa ijazah S1 itu bisa kita tetapkan untuk menjadi salah satu syarat daripada yang bersangkutan. Oke. Nah, setelah itu statusnya BMS diminta untuk perbaikan dong. Nah, perbaikannya gimana tuh, Pak? Nah, ketika kita tetapkan di awal belum ini syarat, maka ketentuannya adalah kami melakukan lagi, artinya klarifikasi kepada yang bersangkutan yang melalui timnya kan. Nah, sampai batas akhir sebelum penetapan calon, ya artinya yang bersangkutan tidak dapat memberikan apa yang kami minta, apa yang kami harap sebagai syarat itu. Sehingga, yang ijazah S1 itu. S1-nya, sehingga akhirnya kita menerima yang SMA, dan SMA kan artinya tidak bisa, tidak dapat, tetap yang bersangkutan tetap mendaftarkan, dapat diterima sebagai calon wakil gubernur waktu itu. Sehingga pada waktu itulah kita sepakat juga dan diawasi oleh Bawaslu, SMA lah yang menjadi dasar beliau untuk mendaftarkan sebagai wakil gubernur. Maka dalam surat keputusan pleno kita terkait penetapan pasangan calon ya yang bersangkutan tidak terdapat gelar. Begitu juga ketika hasil pilkada tercapai dan yang bersangkutan pasangan tersebut menang dalam penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih,
untuk Ibu Heliana kita tidak mencantumkan gelar karena tidak kita tetapkan sebagai S1-nya sebagai syarat ikut menjadi syarat dia mencalonkan. Seperti itu, Pak. Oke, nah melihat fakta tadi, ditambah proses hukumnya juga sekarang sudah berstatus sebagai tersangka. Keterangan dari pihak kampus yang saya juga pelajari menyatakan bahwa tidak ada catatan KRS, kartu rencana studi, kartu hasil studi, bahkan catatan daftar alumni pun tidak ada. Sehingga menurut Anda Pak Heri, dari kasus yang dialamatkan kepada Wakil Gubernur Babel ini dengan dugaan ijazah palsu, masih ada celah tidak untuk kemudian dibantah atau kemudian dilawanlah apa yang ditetapkan oleh polisi, oleh Baris Krim Polri ini? Yang pasti langkah siapapun menjadi tersangka tentu mencoba membalik posisi ya, apa yang dituduhkan tadi. Itu pasti sah-sah saja dan normal sekali Mas Tifal. Cuman dalam konteks kita melihat bahwa perkara ini penetapan tersangkanya bukan ujuk-ujuk juga ya. Karena kalau tadi mendengar dari pernyataan beliau, Ketua KPU Babel, ini kan penggunaan gelar itu sudah sejak lama berarti. Bukan di saat 2025 saja. Nah tentu polisi menurut saya pribadi sudah juga mengkoreksi, melakukan menurunkan tim lapangan untuk meng-cross check bahkan apakah memang benar tempat pendidikan yang bersangkutan itu masih ada atau tidak. Ini kan jadi kendala juga Mas Tifal. Banyak juga memang ada beberapa misalnya yang sudah tidak ada lagi sekolahnya atau universitasnya, tapi bisa dibuktikan bahwa memang ijazahnya benar begitu. Ini kan berarti kan ada proses yang menjadi tanda tanya besar tadi. Nah, kalau kita bicara dalam hukum acara pidana kan berarti ada minimum dua alat bukti yang sudah dilakukan. Apakah dengan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan dikeluarkannya ijazah tadi, di ujungnya kan ijazah, tapi proses ini kan harus ada tadi Mas Tifal katakan, ada KRS, ada bukti sekolah. Karena ini yang penting juga di kasusnya Pak Jokowi misalnya, ini kan jadi persoalan yang sama sebenarnya. Bahkan lebih strong lagi, UGM sudah mengatakan ini asli tapi tetap diperdebatkan. Tapi kalau konteksnya ijazahnya Heliana ini? Ya, kalau yang ini kan udah clear tadi disampaikan oleh beliau, udah tutup tuh. Dan saya juga baru tahu tadi ketika melakukan verifikasi dan klarifikasi sebelum penyerahan berkas itu kan juga sudah dilakukan oleh beliau. Dan ternyata tidak kunjung disertakan. Sehingga pada saat pemilihan kemarin ya, betul ya Bang ya, itu tidak disertakan tuh ijazah yang S1-nya tadi. Clean and clear di situ. Maka kalaupun ini ditarik ke ranah pidana bukan kepada di undang-undang pilkada ataupun undang-undang kepemiluan, walaupun pemilu itu kan prinsipnya asasnya adalah luber dan jurdil ya. Kejujuran itu bukan hanya bagi penyelenggara tapi juga bagi mereka yang menjadi kontestasi, yang mengikuti kontestasi dalam pilkada tadi. Dalam konteks ini kasusnya adalah dialamatkan kepada pejabat publik, itu juga ada di hal yang memberatkan nantinya? Ya tentu bahwa ini kan apalagi ada undang-undang Sisdiknas ya, dikarenakan harus ada integritas ya, penggunaan dokumen akademik yang benar bahwa dia bersekolah di sana. Ya saya nggak tahu apa yang kemudian menjadi motivasi untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak diyakini bahwa memiliki misalnya itu ya. Karena kalau kita lihat syaratnya gampang sekali. Mungkin lebih berat jadi presenter Kompas TV. Kenapa jadi ke saya? Karena begini, karena syaratnya tadi SLTA. Dan insya Allah seluruh warga Indonesia sudah program untuk 12 tahun pendidikan sampai SMA itu pasti terlampaui. Nah, sehingga kan tidak dikenakan di sana. Maka pertanggungjawabannya pidananya individu. Karena sifatnya tadi dikenakan di KUHP pasal 263, 264 dan Undang Sisdiknas 20 tahun 2003. Nah, ini untuk melihat bahwa apakah penggunaan tadi itu apakah dia masuk dalam kategori membuat surat palsu atau memalsukan surat. Kalau membuat surat palsu berarti dari awal nggak pernah ada nih Bang Tifal. Ya, proses bahkan pernyataan ijazah itu dibuat secara sepihak misalnya oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Yang kedua, kalau dia membuat surat palsu tadi, memalsukan surat, berarti kan ada yang ditambah atau dikurangi dari substansinya. Nah, sehingga dikenakan pasal 263 dan 264 tadi dalam konteks pidananya. Menurut saya, ya dalam hal ketika kita menjadi pejabat publik, memang rekam jejak ini jadi penting, Mas Tifal ya, untuk melihat apakah dia memang layak begitu ya untuk mengemban jabatan publik. Bagaimana menjadi seorang pejabat publik kalau seandainya dari awal prosesnya saja sudah aspal misalnya. Dan ini kan menurut saya menciderai sekali secara integritas tadi. Tapi sekali lagi ini asasnya masih presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Kita nggak tahu ke depan apakah kemudian dengan tudingan tadi Ibu Heliana berdiam diri
atau berusaha menggugat dengan bermanuver mengajukan pra peradilan. Oke, kita akan bahas itu nanti. Ya. Cuman yang jadi pertanyaan juga begini Pak Husin, Ya. terlepas bahwa dari KPU sudah menyatakan awalnya dalam tahap pertama itu BMS untuk ijazah S1 itu kemudian lewat proses update atau perbaikan pencalonan itu sudah mencukupi minimal SMA itu yang diserahkan. Tapi muncul pertanyaan juga begini, dengan berkaca pada kasus ini kenapa kok tetap digolin juga? Sementara dalam tahap awal aja sudah bermasalah, S1-nya nggak jelas, masih bermasalah nggak jelas itu apakah betul-betul S1-nya valid atau tidak. Ya, soal yang kalau menggolkan itu tidak, Bu, itu tidak artinya KPU dalam hari ini ya. Apapun dalam proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, semua calon itu diberi hak oleh peraturan, oleh aturan untuk menyampaikan terkait dokumen, terkait syarat pendidikan, diberikan semuanya kewenangannya, diberikan hak untuk menyampaikan, baik SMA, minimal SMA harus ada, kemudian menyampaikan S1, S2, S3. Nah, soal dikatakan menggolkan itu, disitulah tugas KPU ya, kewenangannya itu untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terkait ijazah-ijazah yang diajukan tadi. Nah, dalam proses ini Pak Wakil Gubernur dalam hal ini Ibu Heliana itu dalam formulir pendaftaran dengan pasangan calon Pak Hidayat Arsane ini ya menyertakan bahwa terdapat ijazah S1 tadi. Dan kita lakukannya sama juga dengan punya Pak Gubernur juga, Pak Hidayat Arsane, kita lakukan hal yang sama. Dilakukan verifikasi administrasi, kemudian dilakukan klarifikasi ke kampusnya. Nah, untuk apa? Untuk memastikan bahwa memang ijazah itu menurut aturan PKPU ya, kategorinya absah ya. Bukan soal bodong atau tidak boleh atau palsu, tidak. Kami bicaranya keabsahan. Harus ada dokumen. Nah, untuk dokumen yang kita dapati dari pihak kampusnya tidak kita dapati pada saat kita melakukan verifikasi langsung, klarifikasi langsung. Oke, nah dengan kasus hukumnya sudah berjalan sekarang, KPU sempat kepikiran nggak wah ujungnya akan seperti ini? Oh, nggak berpikir, kita nggak ada berpikir seperti itu. Yang penting tugas kami sudah benar, bahwa dalam pencalonan kemarin ya kita sudah melayani peserta sesuai dengan PKPU yang mengatur PKU 8, kemudian PKPU nomor 10 hingga keputusan KPU, kita sudah melaksanakan aturannya dengan baik dan benar. Sehingga maka ketika kita lakukan itu untuk Ibu Heliana tadi adalah hanya dapat kita terima dengan ijazah SMA dan itu sudah sah sesuai dengan aturan bahwa sah. Jadi kemudian kita tetapkan sebagai pasangan calon dengan Pak Hidayat Arsane. Nah, kemudian terjadilah proses pemilihan dan menang. Pada saat pleno kita tetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Dan dalam penetapan dokumen penetapan kita surat keputusan kita, berita acara maupun keputusan yang kita tetapkan, ya kita tidak boleh mencantumkan sarjananya. Ya kalau yang Pak Hidayat Arsane kita cantumkan karena sudah dilakukan kayak itu. Tapi di sisi lain dengan kasus ini Pak Heri, dari pihak Heliana mengaku keberatan, bahkan yang saya baca terakhir kali keterangan dari penasihat hukum Heliana Zainur Arifin, mereka berencana untuk melakukan pra peradilan. Kalau kemudian Anda merasa bahwa ini kasusnya sudah clean and clear, pembuktiannya akan bagaimana dari kedua belah pihak, baik itu dari polisi maupun juga dari pihak Heliana untuk membuktikan ini asli atau palsu, ini valid atau tidak? Jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Tetap di Kompas TV.